Dan tadi Bapak mengatakan saudara-saudara kita di pesisir membutuhkan dakwah, membutuhkan syiar. Saya udah ngobrol sama Ustadz Ali Akbar dan ngobrol bersama para panitia-panitia. Kami kebetulan di Jawa ada pondok pesantren Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren Markas Syariah pimpinan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, ayahanda kami saudara. Tadi kami mengatakan kepada beliau, kami pesantren belum terlalu besar, santri baru 300-an, tapi kami siap kalau ada beberapa anak Papua khususnya dari pesisir, dari tempat-tempat yang sulit masih dai, sulit masih ustadz di sana, kami siap untuk nampung beberapa anak Papua secara gratis untuk berangkat ke Jakarta, balik lagi kemari agar bisa buka majelis taklim di pesisir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu acara tabligh akbar Hikmah 1 Muharram 1446 Hijriah, dan dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama Habibana Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Atas LC MPD. Kepada Habib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya yang mewakili, yang tadi telah menyampaikan sambutannya, Kantor Kementerian Agama Bintuni, Kapolres Bintuni, Komandan Kodim 1806 Bintuni, pimpinan OPD pemerintah, Ormas-Ormas Islam, MUI, BKMT, NU, Aisyah, PHBI Bintuni, dan semuanya jamaah muslimin, muslimat umat Islam Bintuni. Kita doakan yang pertama, mudah-mudahan para tokoh-tokoh kita, baik tokoh agama atau tokoh adat, serta semua orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka memperingati tahun baru Islam
1446 Hijriyah. Alhamdulillah. Maka bicara soal tahun baru Islam tidak bisa lepas saudara dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab titik nol penghitungan tahun baru Islam adalah merujuk kepada tahun hijrahnya Nabi, saudara. Karenanya kalau disebut 1446 tahun, dari kapan mulainya 1446 tahun ini? Apakah dari lahirnya Nabi? Bukan. Apakah dari diutusnya Nabi? Bukan. Apakah dihitung dari wafatnya Nabi? Bukan, saudara. Tapi 1446 tahun dihitung dari tahun hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bicara soal tahun baru Islam tidak bisa lepas dari bicara tentang hijrahnya Nabi. Sedangkan hakikat dari hijrahnya Nabi, saudara, sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang betul-betul berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, saudara. Itu hakikat orang yang berhijrah. Dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dijalankan apa yang diridhoi oleh Allah. Itu hakikat orang-orang yang betul-betul hijrah. Makanya Bapak Ibu sekalian, semangat hijrah itu semangat perbaikan. Semangat hijrah, semangat perubahan ke arah yang positif. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Di dalam Islam itu Pak Bu, prinsipnya setiap hari harus lebih baik. Di dalam Islam prinsipnya setiap hari harus lebih baik dari kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, saudara? Hari kemarin enggak sholat, hari ini sholat. Alhamdulillah. Kemarin jauh dari majelis ilmu, hari ini hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kemarin masih maksiat, hari ini ditinggalkan maksiatnya. Alhamdulillah. Man kan kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, saudara, fahuwa rabih. Maka orang yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan semua di sini masyarakat Teluk Bintuni beruntung semua, insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi kalau nggak ada perubahan, stagnan, tidak ada peningkatan, man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang hari ini sama seperti kemarin, padahal Allah kasih umur lebih, padahal Allah kasih rezeki lebih, tapi ibadahnya tidak nambah, ilmu tidak nambah, kesolehannya tidak nambah, manfaatnya untuk umat tidak nambah. Saudara, barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, fahuwa maghbun, maka yang seperti itu adalah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min. Sama saja nggak ada peningkatan, rugi. Apalagi kalau menurun. Sama saja Pak Bu, tanpa ada peningkatan, itu dalam pandangan Islam rugi. Apalagi kalau makin hari makin buruk. Maka man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Kemarin masih sholat, tahu-tahu hari ini gara-gara dapat kerjaan, uangnya nggak seberapa, sholatnya ditinggalkan. Ada nggak yang seperti itu?
Ada nggak yang seperti itu? Kemarin masih hadir majelis taklim. Tapi gara-gara hari ini ada yang ngajak duduk majelis, ada yang ngajak nongkrong, majelis taklimnya ditinggalkan. Kemarin nggak maksiat, tapi hari ini malah maksiat. Saudara, man kana yaumuhu syarran min amsi, siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka fahuwa mal'un. Orang yang seperti itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, orang yang siap. Na'udzubillah min. Jadi Islam itu nuntut kita pokoknya setiap hari harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Sama saja nggak boleh, apalagi kalau sampai lebih buruk, saudara. Maka insya Allah mudah-mudahan di tahun baru Islam 1440 tahun Hijriah ini, mudah-mudahan kita semua jadi lebih baik insya Allah. Ibadahnya lebih baik, amin. Ilmunya lebih baik, amin. Dan mudah-mudahan Kabupaten Bintuni makin baik, amin. Papua makin baik, amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang pertama yang saya jelaskan. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini, saudara. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta, naik pesawat jam 12:30 malam dari Jakarta, terbang 4 jam pagi-pagi sampai di Sorong. Dari Sorong naik pesawat lagi ke Manokwari. Dari Manokwari naik mobil sampai ke Bintuni. Itu kalau zaman dulu ada film namanya Ninja Hattori. Lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra sampai ke Bintuni, saudara. Ninja Hattori, saya sudah hampir jadi seperti Ninja Hattori. Untuk apa jauh-jauh saya datang ke Bintuni? Saya ingin ngajak masyarakat Bintuni buat pergi haji. Wah, mau ikut? Mau ikut? Tapi kalau harus saya bayar satu persatu nggak mampu saya, saudara. Berapa Bapak sekarang ongkos pergi haji? Itu kalau plus 40 juta. Kalau bayar 40 juta nunggu berapa tahun Bapak? 13 tahun. Bayar 40 juta, mahal tidak? Nunggu 13 tahun, lama atau tidak? Itu kalau biasa. Kalau jalur plus 300 juta bayarnya, saudara. Masya Allah. Habib bagaimana mau pergi haji, Habib? Habib mau ngajak kami pergi haji, bagaimana caranya? Saudara, saya nggak bisa ngajak Anda satu persatu. Uang saya nggak bakal cukup sebanyak apapun. Dan biayanya mahal, ongkosnya berat, butuh tenaga banyak dan lain sebagainya. Tapi saya datang kemari ingin memberitahu Anda semua, ada amalan-amalan yang mudah, yang sederhana, yang gampang, yang bisa meningkatkan kualitas amal kita, dan pahalanya sama seperti haji walaupun kita tidak sampai pergi haji ke sana, saudara. Tapi saya pengen garis bawahi dulu sebelum saya sampaikan ini. Jangan sampai saya nanti ditegur MUI, dipikir sesat nanti, saudara. Maksudnya ini bukan berarti menggantikan haji sebagai rukun yang kelima, bukan. Kewajiban haji tetap berlaku bagi yang mampu. Insya Allah mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa pergi haji semuanya, insya Allah. Semuanya bisa ziarah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ini tidak menggantikan kewajiban haji bagi yang mampu, saudara. Tapi bagi kita yang belum bisa berangkat, ternyata Rasulullah sediakan amalan-amalan yang kalau diamalkan oleh seorang mukmin muslim,
maka dia mendapatkan pahala haji. Alhamdulillah. Mau tahu nggak amalannya apa? Mau tahu? Tapi saya lihat ini orang Bintuni nggak semangat, kurang semangat ini. Kira semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Coba saya pengen dengar dulu semangatnya orang Bintuni. Semua kepala. Allahumma salli ala Muhammad. Coba ditinggal. Saudara, yang pertama di antara amalan yang pahalanya seperti pahala haji, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajjil muhrim." Perhatikan baik-baik, orang Bintuni dicatat semuanya. Yang pertama kata Nabi, amalan yang dapat pahala seperti haji, hadis riwayat Abu Dawud. Kata Rasulullah, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, artinya dari rumah sudah wudu, sudah bersuci. Keluar kemana? Ila salatin maktubatin, keluar untuk sholat berjamaah, ke masjid atau ke musalla. Apa yang dia dapatkan? Falahu mithlu ajril hajjil muhrim. Maka kata Nabi, yang sholat dari rumahnya keluar dalam keadaan suci untuk sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan ihram. Alhamdulillah. Masya Allah. Jawab yang jujur, amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Wah, tapi sayang kita mengabaikan. Sayang kita banyak gak peduli. Mikirnya haji hanya yang jauh saja, yang di depan mata dapat pahala haji diabaikan, saudara. Padahal sehari 5 kali kita bisa dapat pahala seperti ibadah haji, saudara. Bahkan yang namanya raja sekalipun, raja di Saudi Arabia, yang namanya raja itu pergi haji satu tahun lebih dari 1 kali. Bisa atau tidak? Nggak bisa. Al-Hajju Arafah, haji itu 1 tahun cuma 1 kali. Raja Saudi sekalipun nggak bisa pergi haji 1 tahun lebih dari 1 kali, saudara. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sayangnya Nabi ke kita, walaupun di Papua jauh dari Saudi Arabia, 1 hari bisa dapat pahala haji 5 kali. Caranya apa? Sholat jamaah di Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Masya Allah. Makanya Pak Bu, yang namanya pahala sholat jamaah itu luar biasa. Rugi kalau orang meninggalkan. Selain dapat pahala haji, dia dapat pahala, saudara, sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bi 27 darajah. Yang namanya sholat jamaah itu kita sering dengar, lebih afdal dari sholat sendiri-sendiri 27 kali lipat. Mungkin semua yang di sini udah dengar hadis ini, saudara. Tapi faktanya apa? Banyak yang mengabaikan karena iman kita lemah. Coba kalau duit, saudara, andai Bapak Ibu dapat pilihan, mau duit 1 juta atau 27 juta, milih yang mana? Cuma orang gila yang milih 1 juta, saudara.
Betul atau tidak? Kenapa kita begitu yakin milih 27 juta? Karena lebih banyak. Karena kita ngelihat, karena dunia, saudara. Giliran akhirat, urusan pahala, kita lebih milih yang satu daripada yang 27. Nggak mau sholat jamaah. Luar biasa, saudara. Makanya ini sholat jamaah, Masya Allah, pahalanya nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai di dalam kitab Ithaf Sada Al-Muttaqin Bisyarhi Ihya'i Ulumiddin itu disebutkan satu riwayat hadis, man sallas salawatul khamas fi jama'ah faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Orang yang sholat 5 waktu berjamaah itu dia telah mengisi lautan dan daratan dengan pahalanya, saudara. Saking banyaknya pahala yang didapatkan, bagaimana tidak? 1 kali saja seperti ibadah haji, apalagi 5 waktu berjamaah, saudara. Masya Allah. Apalagi khususnya Pak Bu, khususnya kalau belum bisa 5 waktu, minimal subuh dan isya, saudara, jangan ditinggalkan. Kalau belum mampu 5 waktu, seminim-minimnya ulama mengatakan subuh dan isya usahakan berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid, minimal di rumah, saudara. Subuh dan isya jangan pernah ditinggalkan berjamaah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Saya mau tanya, orang Bintuni jawab yang kompak. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh sholat sunnah dari selesai isya jam 8, sholat tanpa henti sampai masuk azan subuh, kira-kira kuat atau tidak? Sanggup atau tidak? Nggak sanggup. Nabi tahu kita nggak akan sanggup. Makanya dalam hadis Sahih Muslim Nabi katakan, kalau umatnya nggak sanggup maka sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat 1 malam full, saudara. Dan yang kedua, man shalla al-isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia sholat setengah malam. Kalau orang subuhnya dijaga berjamaah, isyaknya dijaga berjamaah, maka setiap hari seolah-olah dia sholat 1,5 malam. Alhamdulillah. Oh, luar biasa, Syuf. Yang saya sudah jelaskan pada pagi hari ini, kalau sholat berjamaah 1 seperti pahala haji, 2 kalau istiqamah seolah-olah mengisi lautan dan daratan dengan pahalanya, saudara. 3 minimal subuh dan isya berjamaah itu seolah-olah sholat full 1,5 malam. Jawab yang kompak orang Bintuni. Kalau masih seperti ini sudah tahu tapi tetap ditinggalkan, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Rugi, saudara. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau ketinggalan sholat jamaah nangis luar biasa. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, khalifah kedua. Pernah suatu saat Bapak Ibu Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau masuk ke kebunnya. Begitu beliau masuk kebun, beliau nggak tahu ternyata dikumandangkan azan asar, karena kan dulu belum ada pembesar suara. Begitu beliau selesai berkebun, ternyata sholat jamaah di masjid asar sudah bubar, saudara. Sayyidina Umar ibn Khattab ini bukan ketinggalan sholat, bukan, ketinggalan jamaah pertama. Selesai berkebun beliau kaget, baru tahu ternyata sudah selesai sholat di masjid. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar? Begitu tahu beliau ketinggalan asar berjamaah, saudara, kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau nangis. Beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah, seolah-olah ada yang meninggal dunia, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatatni salatul asri fil jamaah. Kata Sayyidina Umar, aku ketinggalan sholat asar berjamaah. Musibah ini, kata beliau. Musibah ini. Apa ya kata Sayyidina Umar, apa? Aku ketinggalan sholat berjamaah gara-gara kebunku.
Maka saksikanlah kalian semua wahai umat Islam di Madinah, ushidukum anna haiti hada sadaqatun lil muslimin. Ini kebun menjadi penyebab saya ketinggalan berjamaah, maka saksikanlah kalian semua, ini kebun saya hadiahkan wakaf untuk umat Islam sebagai tebusan saya ketinggalan satu kali sholat asar berjamaah, saudara. Masya Allah. Kenapa Sayyidina Umar sampai seperti itu? Karena beliau sadar betapa besarnya kerugian yang beliau dapatkan karena ketinggalan sholat berjamaah, saudara. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asham, ulama besar di zaman dulu. Hatim Al-Asham ini suatu saat pernah ketinggalan sholat berjamaah. Begitu beliau ketinggalan sholat berjamaah, ada satu kawan beliau, ulama juga namanya Abu Ishaq Al-Bukhari, datang kepada Hatim Al-Asham. Abu Ishaq mengatakan ucapan bela sungkawa karena Hatim Al-Asham ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Wahai Hatim Al-Asham, saya mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita kamu ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Masya Allah, ketinggalan berjamaah diucapkan bela sungkawa, turut berduka cita. Apa kata Hatim Al-Asham? Andai kata ada putraku yang meninggal, kata Hatim Al-Asham, pasti yang akan datang kepadaku untuk berbela sungkawa ribuan orang. Karena Hatim Al-Asham ulama besar Pak Bu di masanya. Andai kata anakku meninggal, pasti ribuan orang datang berbela sungkawa. Tapi kali ini aku ketinggalan sholat berjamaah, hanya satu orang yang datang kepadaku untuk mengucapkan bela sungkawa, itu Abu Ishaq Al-Bukhari. Kenapa? Li'anna musibatad din ahwan 'indan nas min musibatid dunya. Karena kata Hatim Al-Asham, bagi manusia musibah dalam urusan agama nggak masalah. Yang penting jangan musibah dalam urusan dunia. Musibah dalam urusan agama, bagi orang meninggalkan sholat dianggap kecil, maksiat dianggap kecil, makan yang haram dianggap kecil. Kalau urusan dunia baru besar. Uang hilang 10 juta baru marah-marah, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu karakter manusia, kata Hatim Al-Asham. Kalau musibah agama dianggap kecil, dianggap remeh. Tapi kalau musibah dunia baru membuat mereka pusing, membuat mereka sedih. Kata Hatim Al-Asham, padahal lau mata abna'i jami'an lakana ahwan alayya min fawati salatin fi jamaah. Hatim Al-Asham mengatakan, andai kata seluruh anakku meninggal dunia, jangankan satu, andai kata seluruh anakku meninggal dunia, itu bagiku lebih ringan daripada harus ketinggalan satu sholat berjamaah, saudara. Kenapa seperti itu? Karena beliau orang soleh, tahu sadar kadar kerugiannya ketika akan meninggalkan sholat jamaah. Makanya begitu sedih, begitu terpukul. Sedangkan kita, hati kita tertutup dengan dosa, hati kita ini tertutup dengan maksiat, sehingga kadang jangankan meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan sholat aja kadang biasa-biasa saja, nggak merasa berdosa. Meninggalkan sholat merasa nggak ada apa-apa, padahal itu musibah besar. Ulama-ulama dulu meninggalkan sholat jamaah saja sedihnya luar biasa. Sedangkan kita terkadang meninggalkan sholat saja merasa tidak ada apa-apa. Maka keluar dari tempat ini Bapak Ibu sekalian, dengan semangat tahun baru Islam 1446 Hijriah, maka ayo mari bersama-sama kita berusaha istiqamah sholat berjamaah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Kalau begitu pahala jamaah besar atau tidak? Kalau meninggalkan rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Siap istiqamah sholat berjamaah, siap menjaga sholat berjamaah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama tuh. Jadi yang pertama apa?
yang dapat pahala haji yang pertama sholat berjamaah di itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang mendapatkan pahala seperti haji dalam hadis riwayat Al Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man ghada ilal masjid, masih berkaitan dengan masjid, saudara. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Kata Nabi, siapa orang yang menuju masjid tidak ada tujuan lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ada urusan dunia. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Tidak lain dan tidak bukan, dia ingin belajar kebaikan, ingin ngaji, aw yu'allimahu, atau ingin mengajar kebaikan. Ini untuk ustadznya yang kedua ini, saudara. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada lain dan tidak ada bukan, tujuannya ingin belajar kebaikan, belajar ilmu, au yu'allimahu, atau ingin mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Yang seperti itu mendapatkan pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini hari ini, pagi ini luar biasa rame Teluk Bintuni ini. Alhamdulillah. Biasanya di Teluk Bintuni di masjid-masjid ada pengajian atau tidak? Ada. Pak Ustadz, kalau pengajian seramai ini atau tidak Pak Ustadz? Padahal pahalanya seperti pahala haji. Coba andai kata diganti, tahu-tahu bapak kita yang dari pemerintahan kabupaten mengumumkan, ayo pemerintah Kabupaten Bintuni menyiapkan 2 pesawat untuk 1.000 orang. Siapa yang paling cepat, dia yang akan masuk. Pesawatnya akan langsung berangkat ke Mekah, saudara. Wah, kira-kira orang Bintuni berebut atau tidak? Jangankan masyarakat, bapak TNI-nya ikut berebut, saudara. Ke Mekah langsung. Tapi kira-kira yang seperti itu mungkin terjadi nggak? Mimpi kali ya. Nggak usah pakai mimpi jauh-jauh. Anda di masjid depan mata, majelis-majelis taklim banyak yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita, para ulama di Bintuni. Anda hadir dari rumah untuk belajar ilmu, belajar kebaikan. Apa kata Nabi? Kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Dia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna. Alhamdulillah. Jawab yang jujur. Itu amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Tapi kenapa masih ditinggalkan? Kenapa masih ditinggalkan? Padahal kita nggak bisa jadi muslim yang baik kecuali dengan belajar agama, saudara. Jangan mimpi kita jadi muslim yang baik kalau kita nggak ngerti agama. Nabi SAW mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah buat hamba itu jadi faham ilmu agama. Sebab kalau dia nggak faham ilmu agama, dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, nggak tahu mana yang sah, mana yang tidak sah, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Bagaimana mau dapat ridho Allah? Bagaimana mau dapat surganya Allah? Kalau yang halal haram saja tidak tahu, hak batil saja tidak tahu,
benar salah saja tidak tahu. Bagaimana umat Islam bisa bangkit? Bagaimana umat Islam bisa jaya kalau yang halal haram, hak batil, benar salah tidak tahu, saudara? Makanya saya selalu mengatakan, kalau tablik akbar seperti ini rame, saya nggak heran, karena tamunya dari jauh, belum lagi ada konsumsi dan lain sebagainya, saudara. Tablik akbar rame, nggak jadi tolak ukur keberhasilan umat, saudara. Tapi kalau majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian yang diajarkan oleh guru-guru kita dari MUI, dari para kiai-kiai, dari majelis-majelis taklim, BKMT dan lain sebagainya, saudara, kalau itu rame seperti tablik akbar, itu berarti tanda umat Islam sudah mendapatkan kemenangan dari Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka tanda suksesnya tablik akbar hari ini, kalau besok majelis taklim seramai ini, saudara. Kalau besok majelis taklim ramai seperti ini, berarti tanda ini tablik akbar sukses, ada buahnya. Tapi kalau majelis taklim belum bisa ramai seperti ini, berarti orang Bintuni belum mau dapat pahala haji, saudara. Nah, kita lihat besok ini bagaimana perkembangan majelis taklim di Bintuni, saudara. Insya Allah, mudah-mudahan majelis-majelis taklim di Bintuni semakin ramai, insya Allah, semakin syiar, insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan tadi Bapak mengatakan saudara-saudara kita di pesisir membutuhkan dakwah, membutuhkan syiar. Saya udah ngobrol sama Ustadz Ali Akbar dan ngobrol bersama para panitia-panitia. Kami kebetulan di Jawa ada pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren Markas Syariah, pimpinan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, ayahanda kami, saudara. Tadi kami mengatakan kepada beliau, kami pesantren belum terlalu besar, santri baru 300-an, tapi kami siap kalau ada beberapa anak Papua, khususnya dari pesisir, dari tempat-tempat yang sulit masih dai, sulit masih ustadz di sana, kami siap untuk nampung beberapa anak Papua secara gratis untuk berangkat ke Jakarta, balik lagi kemari agar bisa buka majelis taklim di pesisir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah. Itu yang kedua. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Nah, jadi yang kedua yang mendapatkan pahala seperti haji apa? Berangkat ke masjid untuk belajar ilmu agama. Tadi yang pertama apa yang dapat pahala haji? Yang pertama apa? Sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, berangkat ke masjid untuk belajar ilmu. Saya sengaja ulang-ulang supaya hafal. Jadi saya pulang dari tempat ini ada oleh-oleh yang dibawa sama masyarakat yang melekat sampai berbulan-bulan, saudara. Yang ketiga yang mendapatkan pahala haji, ini lebih gampang lagi. Cuman kadang banyak dari kita banyak yang meninggalkan, banyak yang nggak peduli. Apa yang ketiga, Habib? Di dalam sebuah hadis riwayat Sahihul Bukhari, di hadis Bukhari, ada sahabat-sahabat yang ekonominya menengah ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, walahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Sahabat-sahabat, Pak Bu, sahabat yang ekonominya menengah ke bawah datang ke Nabi mengeluh. Mengeluhnya bukan karena keadaan ekonominya, bukan, tapi mengeluhnya karena ada amal-amal soleh yang mereka tidak bisa gapai karena faktor ekonomi. Kata sahabat-sahabat tersebut, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah,
Orang-orang kaya itu enak sekali ya Rasulullah. Mereka mendapatkan derajat tinggi ya Rasulullah. Mereka mendapatkan pahala besar ya Rasulullah. Enak sekali orang-orang kaya itu ya Rasulullah. Salat mereka sama seperti salat kami. Puasa mereka sama seperti puasa kami ya Rasulullah. Tapi bedanya ya Rasulullah, mereka punya harta lebih yang kami nggak punya. Dengan hartanya itu orang-orang kaya ya Rasulullah, mereka bisa pakai buat haji. Orang kaya bisa pakai buat umrah. Orang-orang kaya itu bisa buat bersedekah ya Rasulullah, untuk jihad di jalan Allah. Itu yang kami nggak mampu ya Rasulullah. Salat mereka sama dengan salat kami, puasa mereka sama dengan puasa kami, tapi mereka punya harta lebih ya Rasulullah, untuk haji, untuk umrah, untuk sedekah, sehingga derajat mereka tinggi, kami nggak dapat ya Rasulullah. Akhirnya apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah langsung ngasih solusi. Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun ba'dakum. Kata Nabi, kamu mau aku kasih solusi? Kamu mau aku kasih tahu satu amalan yang kalau kalian lakukan, kalian bisa nyusul mereka yang tadi dapat pahala besar. Dan kalau kalian lakukan, orang-orang setelah kalian gak akan bisa nyusul kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala, ya Rasulullah. Apa amalannya ya Rasulullah? Ternyata amalannya gampang Pak Bu. Udah diajarkan oleh guru-guru kita, tapi diantara kita banyak yang mengabaikan. Apa amalannya? Tusabbihun wa tahmadu wa tukabbirun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina marrah. Kata Nabi Muhammad, amalan yang tadi yang bisa menandingi orang-orang kaya itu adalah membaca tasbih subhanallah. Berapa kali Habib? 33 kali. Baca apa yang pertama? Subhanallah berapa kali? 33 kali. Yang kedua, alhamdulillah wa tahmadun, baca tahmid alhamdulillah. Berapa kali? 33 lagi. Yang ketiga, wa tukabbirun, baca takbir Allahu. Berapa kali? 33 kali. Kapan bacanya Habib? Khalfa kulli salatin, bacanya setiap selesai sholat. Gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Kenapa masih suka ditinggalkan? Dan ini udah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Habis sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Gampang, sebentar. Memakan waktu nggak sampai 5 menit saudara. Tapi pahalanya besar. Tapi mohon maaf, lebih banyak di antara kita yang begitu salam selesai sholat udah nggak sabar mau buka HP, saudara. Betul atau tidak? Orang sekarang kan dikit-dikit HP. Bangun tidur yang dibuka apa? HP. Mau makan? Setelah makan? Sebelum sholat? Sesudah sholat? Sebelum tidur? Di masjid, dikit-dikit HP. Padahal ada kesempatan doa selesai sholat. Itu doa-doa setelah sholat adalah doa yang diijabah. Kita semua punya hajat, betul? Kita semua punya rasa takut di hati kita, betul? Kita semua punya harapan, betul? Maka kesempatan untuk memohon hajat, memohon agar diberi aman dari rasa takut, memohon agar dipenuhi harapan-harapan kita, itu semua bisa terpenuhi setelah sholat. Itu kesempatan Bapak Ibu sekalian.
Baca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi setelah sholat. Ayat kursi setelah sholat itu hadisnya sahih. Siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Artinya apa? Kalau dia mati masuk surga. Apa nggak butuh kita sama surga sehingga habis sholat kita nggak mau baca itu, saudara? Habis sholat diajarkan baca Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk berzikir kepadamu ya Allah, jangan sampai kami jadi orang lalai. Ya Allah, bantu kami untuk bersyukur atas apa yang kau berikan ya Allah. Karena yang membuat kita kaya itu bukan jumlah harta. Kalau hanya jumlah harta saja, maka kata Nabi, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan wa la yamla'u fahu illa turab." Manusia itu enggak akan ada puasnya. Yang namanya manusia, kata Nabi Muhammad, andai kata manusia punya 2 lembah emas, emas 2 lembah, itu 7 turunan enggak habis-habis, saudara. Di Papua aja 1 gunung nggak selesai-selesai itu mas, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, andai satu orang manusia, ini karakter manusia. Andai kata manusia punya 2 lembah emas, maka dia gak akan puas, pasti dia minta yang ketiga, saudara. Punya yang ketiga akan minta yang keempat, punya yang keempat dia akan minta yang kelima. Padahal pada akhirnya dia akan mati. Semuanya tidak dibawa, yang hanya akan mengisi mulutnya hanyalah tanah dan pasir, saudara. Maka kalau nggak ada qanaah, nggak ada rasa syukur, hidup kita akan gelisah, nggak akan pernah merasa cukup. Berapa banyak orang yang sudah kaya, hartanya banyak, apa saja dia punya, tapi masih korupsi. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Karena tidak bersyukur. Berapa banyak orang yang sudah kaya raya tapi nggak bersyukur. Akhirnya yang dipikirkan pengen terus nambah kaya, tapi untuk tidur saja harus pakai obat tidur dulu, saudara. Betul atau tidak? Kita yang nggak punya uang tidur bisa 12 jam sehari, saudara. Pulas. Tapi yang kaya raya nggak bisa tidur. Kenapa? Tidak bersyukur. Maka supaya bersyukur bagaimana caranya? Baca setiap selesai sholat, Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur dan untuk beribadah dengan baik. Alhamdulillah. Dan diantaranya tadi ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kata Nabi, kalau kalian amalkan itu secara istiqamah, maka kalian bisa nyusul itu orang-orang kaya yang haji, yang umroh, yang sedekah. Kalian akan nyusul pahala yang mereka dapatkan, kalian bisa dapatkan bahkan lebih dari yang mereka dapatkan. Maka mulai saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin-kemarin mungkin belum tahu, jadi wajar meninggalkan. Kalau sekarang udah tahu betapa besar pahalanya. Kalau sudah tahu masih ditinggalkan, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Bukan rugi lagi, bodoh, sudah tahu ditinggalkan. Betul atau tidak? Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang keberapa itu tadi? Yang ketiga. Jadi yang ketiga yang dapat pahala haji apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berapa kali? Masing-masing 33 kali. Kapan dibacanya? Setiap selesai mudah, gampang, pahalanya besar, insya Allah. Sekarang yang keempat, ini lebih dahsyat lagi nih. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat ini pahalanya seperti pahala haji 3 kali. Masya Allah. Jadi bukan lagi haji dipanggilnya. Kalau dipanggil Pak Haji, bukan, itu sekali ini haji, saudara. 3 kali. Apa amalannya?
kalau yang tadi pagi ikut pengajian di Masjid Kuba dapat pahala ini. Kalau yang tadi pagi ikut pengajian di Masjid Kuba dapat pahala ini. Apa? Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musalla yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain falahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tammah tammah tammah. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan baik-baik. Yang keempat nih, yang keempat. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Syarat pertamanya sholat subuh berjamaah. Walaupun enggak di masjid, walaupun di rumah. Sholat subuh berjamaah, tapi di masjid lebih afdol. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian syarat yang kedua, thumma jalasa fi musallah. Setelah sholat subuh bukan tidur. Setelah sholat subuh bukan langsung berdiri, langsung jalan, tapi duduk di tempat dia sholat. Artinya dia tidak menyibukkan diri dengan yang lain. Apa yang dilakukan? Duduk, main HP, main game, apalagi judi online. Bukan, saudara. Apa yang lanjutkan? Tsumma jalasa fi musalla yadhkurullah. Dia duduk berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa dalam bentuk baca Quran, bisa dalam bentuk baca sholawat, termasuk bisa dalam bentuk hadir majelis ilmu. Itu termasuk zikir. Nabi sebut khilaqat zikir. Nabi sebut majelis ilmu itu majelis zikir, saudara. Apa kemudian? Sampai kapan Habib dia lakukan itu? Hatta tatlu asy-syams. Dia lakukan itu sampai terbit matahari. Jadi kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, setelah selesai sholat berzikir sampai kapan? Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, tsumma shalla rak'atain. 16 menit setelah terbit matahari, dicatat 16 menit setelah terbit matahari. Setelah itu dia sholat 2 rakaat. Itu disebut sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah setelah terbit matahari. Habib mau niatkan duha boleh atau tidak? Boleh, karena itu sudah masuk waktu duha. Hatta tartafi'a qadra rumhin kalau bahasa fikihnya. Setelah terbit matahari kemudian dikasih jeda 16 menit, nggak boleh langsung. Jadi jangan dipaskan waktu terbit, karena ketika tepat waktu terbit itu termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat, saudara. Terbit matahari dilebihkan 16 menit. Jelas atau tidak? Kalau orang melakukan ini, kata Nabi di dalam hadis Tirmidzi dan hadis Imam Ahmad, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian setelah 16 menit setelah terbit matahari dia sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah isyraq atau niatnya sholat sunnah duha juga boleh, nggak masalah, saudara. Boleh, sudah masuk waktu duha, saudara. Apa yang dia dapatkan? Falahu mithlu hajjatin wa umratin. Maka dia dapat pahala seperti haji, wa umratin, dan seperti umroh. Tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna. 3 kali haji, 3 kali Jawab yang jujur, pahalanya besar atau tidak? Amalannya gampang atau tidak? Gampang, cuma 1 jam. Nggak perlu mengeluarkan biaya besar, nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga, cuma 1 jam. Cuman butuh taufik dari Allah Ta'ala. Hanya hamba-hamba yang Allah sayang, yang Allah pilih. Maka gerakan diri kita agar jadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Habib, saya nggak bisa setiap hari melakukan itu, minimal seminggu sekali, jangan ditinggalkan. Kalau nggak mampu setiap hari seperti itu, usahakan seminggu sekali. Makanya kalau ada pengajian-pengajian dari subuh sampai isyraq itu bagus, luar biasa. Kenapa? Karena selain dapat pahala ngaji, dia juga dapat pahala yang tadi disebutkan tuh, pahala haji, umroh sempurna, sempurna, sempurna. Makanya diusahakan di masjid-masjid setidak-tidaknya hari Sabtu, hari Ahad itu ada pengajian dari subuh, sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari. Luar biasa pahalanya, saudara.
insya. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Jadi yang keempat apa tadi? Yang keempat, sholat subuh berjamaah, zikir sampai terbit. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Jelas atau tidak? Coba saya mau ulangin. Tadi udah berapa yang saya sebutkan? Yang pertama apa? Yang dapat pahala haji? Sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, hadir majelis ilmu di masjid. Yang ketiga, zikir setelah sholat. Yang keempat, subuh berjamaah. Kemudian zikir, setelah itu sampai terbit. Setelah terbit matahari, sholat sunnah. Berapa menit setelah terbit matahari? 16 menit kurang lebih. Dan seterusnya, mau sampai jam berapa udah boleh itu. Jelas atau tidak? Yang kelima, yang terakhir. Sebelum saya lanjutkan yang kelima, ini udah setengah 12. Kira-kira orang Bintuni masih semangat atau tidak? Kurang kompak. Orang Bintuni masih semangat atau tidak? Kurang semangat. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta semangat. Orang Bintuni masih satu lagi. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Saya pengen dengar semangatnya semua. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Yang terakhir. Ini yang terakhir yang paling penting, saudara. Di dalam hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ashtahil jihad walam aqdir alaih." Ya Rasulullah, aku ingin berjihad tapi aku enggak mampu ya Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah saat itu umat Islam sedang berperang, khususnya di Madinah, melawan kufar Quraisy. Jihad itu melawan kafir harbi, pahalanya besar luar biasa. Kalau mati syahid, pahalanya besar luar biasa. Ada sahabat yang gak mampu, mungkin karena sakit, karena sudah sepuh, datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini astahil jihad wala maqdir alaih." Ya Rasulullah, aku ingin jihad ya Rasulullah, tapi aku gak mampu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, "Hal baqiya min walidayka ahad?" Masih ada nggak salah satu dari kedua orang tuamu? Kata Nabi. Kamu sekarang pengen jihad, kamu nggak mampu, oke, nggak apa-apa, kata Nabi. Masih ada nggak salah satu dari kedua orang tuamu? Kata orang tadi, "Na'am ya Rasulullah, ummi ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Masih ada ibuku ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fas'alillah fi birriha fa in fa'alta fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kalau orang tua kamu masih ada, kata Nabi, dan kamu enggak kuat untuk jihad di jalan Allah, maka carilah ridho Allah melalui berbakti kepada orang tuamu yang masih hidup. Berbakti kepada orang tuamu yang masih hidup. Kalau kamu lakukan itu, fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, maka dia seolah-olah selalu dalam keadaan haji, selalu dalam keadaan umrah, selalu dalam keadaan jihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Saudara, tadi saya katakan Raja Arab sekalipun, Raja Saudi itu nggak bisa haji 1 tahun lebih dari sekali, nggak bisa. Umroh sekuat-kuatnya orang berapa kali sih dia bisa umroh sehari? Jarang orang yang umroh sehari lebih dari 2 kali, jarang saudara. Karena capek, melelahkan, meletihkan. Tapi kata Nabi, orang yang berbakti sama orang tuanya, sayang sama orang tuanya, berbakti cari ridho orang tuanya, itu seolah-olah selalu dalam keadaan umroh, selalu dalam keadaan jihad, selalu dalam keadaan haji.
Kalau bahasa lain, kamu nggak punya biaya, nggak usah pusing-pusing. Ka'bah ada di rumahmu, Hajar Aswad ada di rumahmu, Padang Arafah ada di rumahmu, Mina Muzdalifah ada di rumahmu. Orang tuamu itu tempat surgamu. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang kalau berbakti sama orang tua, jangankan muslim, orang kafir, saudara, kafir bakti sama orang tuanya, Allah akan balas di dunia, saudara. Kalau orang kafir di akhirat nggak dapat balasan surga. Itu menurut Al-Quran. Itu keyakinan kita, lakum dinukum. Tapi orang kafir sekalipun, kalau bakti sama orang tua, di dunianya Allah balas, saudara. Saya tahu beberapa orang, bukan muslim dia, kafir, nggak beriman. Tapi apa yang terjadi sama orang tuanya luar biasa. Kaya raya, saudara. Bisnisnya di mana-mana. Dimudahkan segala urusannya. Gara-gara bakti, apalagi muslim. Bukan hanya di akhirat, mulai dari di dunia Allah akan balas, saudara. Makanya ulama mengatakan ada amalan yang kalau dilakukan itu balasannya di dunia sebelum di akhirat. Baik positif atau negatif. Apa? Urusan orang tua. Kamu durhaka sama orang tua, kamu akan dapat balasannya di dunia sebelum di akhirat, saudara. Kamu durhaka sama orang tua, kamu akan punya anak, nanti anakmu akan durhaka kepadamu. Kamu durhaka sama orang tua, urusanmu akan susah. Urusanmu akan susah. Orang yang akan menghinakanmu nanti di dunia sebelum di akhirat, saudara. Tapi kamu berbakti sama orang tua, hormat sama orang tua, sayang sama orang tua, saudara, Allah akan tunjukkan balasannya dari dunia sampai di akhirat. Makanya saudara, di dalam hadis qudsi dikatakan apa? Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit wa man asbaha murdiyan li walidayhi wa muskhitan li fa ana anhu radin. Kata Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, siapa orang yang membuat aku ridho, dia ibadah tapi muskhitan li walidayh, tapi dia bikin murka orang tuanya. Dia bikin ridho aku, kata Allah, tapi dia bikin murka orang tuanya. Ibadah rajin tapi sama orang tua kurang ajar. Ibadah rajin tapi sama orang tua tidak hormat. Maka Allah katakan, fa ana anhu sakhit, aku murka terhadap dia. Sebaliknya, man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayh, siapa orang yang membuat aku murka, kata Allah, tapi dia buat orang tuanya ridho, dia bakti kepada orang tuanya, walaupun misalkan dia belum terlalu baik-baik betul, tapi dia bakti sama orang tuanya, maka Allah akan bimbing dia jadi orang baik, saudara. Allah akan tuntun dia jadi orang baik. Allah akan tuntun dia kepada ke jalan ridhoannya Allah. Maka gampang, kalau mau rezekimu seperti raja, jadikan orang tuamu raja. Tapi kalau mau rezekimu seperti budak, silakan jadikan orang tuamu seperti budak. Allah akan jadikan engkau seperti budak, saudara. Na'udzubillah min. Makanya kemarin saya senang, saya lihat masyarakat Bintuni, anak-anak muda khususnya kemarin, begitu saya datang, mereka berburu-buru berebut mau salaman. Ada yang mau cium tangan, ada yang mau minta air, minta didoakan airnya. Bagus. Dan begitu pula kepada ulama-ulama yang lainnya seperti itu. Bagus. Saya apresiasi. Tapi ada yang lebih besar, ulama dari ulama, orang tuamu. 1000 habib, 1000 kiai, 1000 ustadz kau cium tangan, tapi kau tidak hormat kepada orang tuamu, tidak ada artinya. Tapi kalau kau hormat kepada orang tuamu, saudara, maka Allah akan memberikan keberkahan segala-galanya dalam dirimu. Dan yang tadi kembali ke hadis, orang yang hormat kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, seolah-olah selalu dalam keadaan haji di rumahnya Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Insya Habib, sulit bakti ke orang tua, sulit memang. Tapi kau nggak ingat betapa sulitnya orang tuamu membesarkanmu, sampai kau sekarang mengatakan sulit bakti sama orang tua?
Ibumu hamil 9 bulan gak pernah bilang sulit. Padahal antara hidup dan mati ketika melahirkan. Ayahmu kerja pagi siang hari, tidak pernah bilang sulit. Padahal penuh lelah, penuh letih. Tapi sekarang kau ngurus orang tua satu saja mengatakan sulit. Satu orang tua mampu mengurus 10 anak. Tapi belum tentu 10 anak bisa ngurus satu orang tua, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak yang berbakti kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sudah ngajak orang Bintuni semua pergi haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada amalan-amalan. Ya, memang tidak bisa menggantikan haji sebagai rukun Islam yang kelima. Orang kalau mampu tetap wajib dia menjalankan ibadah haji. Akan tetapi ketika saat ini kita belum bisa haji dan tidak bisa terus-terusan kita dalam keadaan haji, Anda nggak perlu sedih. Allah sediakan amalan-amalan yang setiap saat kau selalu mendapatkan pahala haji. Tadi ada berapa semua amalannya? Coba semuanya yang kompak. Yang jawab kompak saya doakan panjang umur, sehat walafiat, hutangnya dilunaskan, urusannya dimudahkan. Ayo coba semuanya biar hafal, biar ini jadi modal kita. Agar saya pulang ke Jakarta ada oleh-oleh yang saya tinggalkan di tempat ini. Ada berapa semuanya amalan dapat pahala haji? 5. Yang pertama tadi apa? Salat berjamaah di masjid. Siap ramaikan jamaah di masjid? Allahu Akbar. Yang kedua apa? Hadir majelis ilmu di Siap ramaikan pengajian-pengajian di Bintuni? Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Zikir setelah apa zikirnya? Kemudian berapa kali? Yang keempat, sholat subuh berjamaah. Setelah itu zikir sampai apa? Terbit matahari. Setelah terbit matahari sholat 2 rakaat. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa pergi haji insya Allah. Semuanya bisa ziarah Rasulullah insya Allah. Tapi tanpa perlu pergi haji nunggu lama-lama dan ziarah nunggu lama-lama. Insya Allah mudah-mudahan setiap hari Allah catat kita termasuk yang ibadah haji. Sehingga tahun baru 1446 Hijriah ini kita jadi lebih baik lagi insya Allah. Amin ya Rabbal. Terakhir saudara, sebagai penutup, sebelum saya tutup dengan doa dan sholawat, saya senang alhamdulillah. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta kemari. Ada beberapa hal yang menyatukan kita saudara, sehingga kita harus bersatu. Semoga tahun ini damai, membawa kesatuan dan kemajuan bagi daerah Kabupaten Bintuni. Ada 3 hal yang menyatukan kita saudara. Yang pertama, kita sama-sama manusia. Alhamdulillah. Walaupun ada orang-orang di luar sana yang berbeda agama dengan kita, tapi selama mereka tidak memusuhi kita, selama mereka tidak memerangi kita, maka kita diciptakan oleh Allah sebagai sesama manusia. Alhamdulillah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Saya dari Jakarta, dari suku Betawi, campuran Bapak Ibu Arab Betawi saudara. Kakek saya, nenek saya orang Betawi. Kakek dari jalur bapak adalah orang Arab, campuran Arab Betawi. Saya dari Jakarta, Arab Betawi. Bahasa saya bahasa Betawi. Terbang dari Jakarta, naik pesawat ke Sorong, ke Manokwari, naik mobil sampai di Bintuni. Tapi kita tetap sama-sama Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa,
tapi kita tetap satu. Indonesia. Alhamdulillah. Bahkan beda waktu 2 jam. Sekarang sudah mau jam 12 di Papua. Di Jakarta berarti jam berapa? Jam 10. Jarak yang begitu jauh, dibatasi samudra, dibatasi pulau, tapi kita tetap satu. Mudah-mudahan Indonesia terus dijaga oleh Allah dan Papua terus dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan yang ketiga, kita disatukan sebagai muslim, saudara. Kita disatukan sebagai muslim. Al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Walaupun beda bahasa, walaupun beda suku, walaupun beda warna kulit, bahkan walaupun beda negara, sesama muslim saudara. Saudara. Maka kalau muslim sama muslim kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada muslim lain yang sakit, kita ikut merasakan sakitnya, saudara. Seperti saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini berjuang, saudara. Mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Palestina dimerdekakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal. Saudara kita di Palestina, mereka beda bahasa dengan kita, mereka beda suku dengan kita, mereka beda negara dengan kita. Tapi jawab masyarakat Bintuni di ujung timur Indonesia, ketika Palestina merasakan sakit, kita sakit atau tidak? Mereka sedih, kita sedih atau tidak? Mereka terpukul, kita terpukul atau tidak? Itulah namanya ukhuwah Islamiyah, saudara. Ukhuwah imaniyah. Maka kita hari ini kita bersatu dengan 3 ukhuwah. Yang pertama sebagai persaudaraan sesama manusia. Yang kedua, persaudaraan sebagai sesama warga Indonesia. Yang ketiga, persaudaraan sebagai sesama muslim. Maka ini nikmat dari Allah, wajib kita syukuri. Kita sudah disatukan dengan 3 unsur ini. Jangan sampai politik memecah belah kita. Setuju? Setuju? Jangan sampai kepentingan-kepentingan sesat memecah belah kita. Setuju? Jangan sampai ada unsur-unsur yang memecah belah kita. Setuju? Makanya jawab ya kompak semua warga Bintuni siap bersatu. Orang kompak siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga Bintuni. Siap jaga Papua. Siap jaga Indonesia. Siap jaga Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir, saya mau ajak orang Bintuni semua baca sholawat. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkah sholawat, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya. Amin ya rabbal. Tahu salawat Maulaya salli. Tapi saya rubah nadanya, bukan seperti itu. Maulaya salli wa sallim. Nanti kalau saya katakan manusia idolaku, wah, udah bisa semuanya, alhamdulillah. Ayo hadroh boleh ikut, tapi backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Kita goncangkan Bintuni dengan sholawat. Setuju? Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah semuanya.
Maulaya salli wa sallim. Semuanya. Maulaya salli wa sallim. Bintuni suaranya keluarkan semua. Manusia idolaku Allah Muhammad, manusia panutanku Muhammad maulaya salli. Ala habibika manusia termulia, manusia yang sempurna, Maulaya salli wa sallim ala habibika. Ayo kita mau nyatakan cinta ke Rasulullah. Siap nyatakan cinta ke Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Ayo semuanya keluarkan suaranya, nyatakan cinta kepada Rasulullah. Aku cinta padamu. Kurang kompak, suaranya keluarkan. Aku cinta padamu. Aku sayang padamu. Allah Muhammad maulaya salli. Allah alaih. Pengen gak nanti di akhirat kumpul sama Nabi? Ingin cium tangannya Nabi? Ingin masuk surga bareng Nabi? Semua angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangan semuanya. Ku harap kumpul denganmu. Aku harap tatap wajahmu. Muhammad maulaya salli wa sallim ala habibika. Siap berkorban untukmu, siap mati untukmu. Muhammad maulaya salli. Allah alaih. Semua yang di sini mau dikabulkan hajatnya, mau diampuni dosanya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Semua angkat tangan, semua tawassul sama Nabi, keluarkan suaranya. Ya Rabbi bil. Ya Allah.
lagi 3 kali. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Ya Allah, ya Rabbi bil waghfir lana ma madha al-karami maulaya salli. Salam rindu untukmu, salam kangen untukmu ya Rasulullah, maulaya salli. Ya Allah, semua pintu diangkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liahbabina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing dalam hati, minta hajatnya kepada Allah. Semua yang punya hajat, minta hajatnya kepada Allah. Insya Allah Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا غريب ثم إلى أرواح والدينا خصوصا والد عبد الرحمن مر العطاس وشريف فضل binti Fatimah ya walidina. Sebutkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sebutkan nama-nama mereka, kita kirimkan hadiah untuk mereka. Sebutkan nama-nama orang tua kita, sanak famili kita, guru kita yang sudah meninggal dunia, sebutkan namanya. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم بسر الفاتحة. الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, alhamdulillah ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya senang bisa bertemu dengan masyarakat Bintuni. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita kumpul bersama, mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal. Saya sebetulnya ingin sering-sering ketemu sama masyarakat Bintuni, tapi jarak memisahkan kita dan waktu, saudara. Tapi sekarang dengan teknologi yang canggih, ada cara supaya kita bisa sering bertemu. Mau tahu? Orang Bintuni punya HP tidak? Sedikit sekali yang punya HP ini. Punya HP? Ada kuota internet ada di HP-nya? Ada YouTube? Ada? Buka YouTube-nya sekarang, coba cari Habib Hanif Official. Like, subscribe, and share. Ya, di situ saya pengajian update setiap hari. Karena saya 1 bulan itu pengajian bulanan 19 titik dengan kitab-kitab yang berbeda. Sehingga update setiap hari. Sehingga kita nggak bertemu sekarang saja, tapi kita bisa bertemu setiap hari. Apa nama YouTube-nya? Habib Hanif Official. Kita bertemu setiap hari insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.